haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul, yaitu ibadah yang sejati. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan lebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ibadah sendiri yaitu suatu perbuatan untuk menyatakan bakti, tunduk hormat setia kepada Allah. Jadi ibadah itu mempunyai pengertian suatu perbuatan untuk menyatakan bakti, tunduk, hormat, setia kepada Allah. Sedangkan sejati sendiri mempunyai pengertian yaitu sesuatu yang asli, murni atau sebenarnya. Dan kalau boleh saya simpulkan, pengertian ibadah yang sejati yaitu adalah ibadah yang murni sebenarnya sebagai penyataan bakti, tunduk, hormat, setia kita kepada Allah. Haleluya. Nah, bagaimana sekarang caranya? Bagaimana sekarang kita ini melakukan ibadah yang sejati? Apa yang harus kita lakukan? Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita melakukan ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang 2, yaitu dengan apa? Dengan mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati sebenarnya menurut Rasul Paulus dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apakah sampai di sana? Bukan. Jadi bukan hanya sekedar mempersembahkan tubuh kita, tapi kita juga harus mempersembahkan tubuh kita, semua yang dikerjakan tubuh kita setiap hari. Bukan hanya tubuh kita, hidup kita yang dipersembahkan, tapi semua yang dikerjakan tubuh kita setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, konsep ibadah bukan hanya sekedar liturgi gereja, bukan hanya berbicara tentang gedung yang megah dan fasilitas-fasilitas yang istimewa, tapi ibadah yang murni, ibadah yang sebenarnya menurut Rasul Paulus adalah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sehari-hari kepadanya. Apa yang dilakukan tubuh kita sehari-hari itu termasuk ibadah kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau engkau seorang pengusaha, muliakan Tuhan dengan usahamu. Di tempat usahamu, melalui usahamu. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, muliakan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Mungkin menjadi istri yang bijak, sabar dan lain sebagainya. Nah, kalau engkau seorang pelajar, muliakan Tuhan dengan studimu, melalui studimu. Jadilah anak yang berprestasi, jadilah anak yang jujur, jadilah anak yang bisa diandalkan. Nah, jadi ibadah ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi ibadah itu dikerjakan setiap saat, setiap waktu dalam
kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana caranya kita beribadah demikian? Ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana caranya? Yaitu kita ini, janganlah kamu serupa dengan dunia. Firman Tuhan katakan, jangan kita ini terpengaruh dengan sistem dunia waktu kita ini beribadah di tempat kita. Jangan memakai cara-cara dunia untuk kita ini beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan jujur, dengan benar, tanpa kecurangan. Janganlah cara dunia, sistem dunia mempengaruhi ibadah kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Jangan pula kita menyesuaikan kehidupan kita dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Nah, kerjakan ibadah kita di tempat kita tanpa kita terpengaruh cara dunia, kebiasaan dunia. Dan jangan berusaha menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Wow, ini memang terlihat tidak gampang dilakukan. Jangan sampai dunia, kebiasaan dunia menggeser motivasi kita, menggeser hati kita. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Jangan sampai kita terpengaruh oleh dunia waktu kita beribadah sehari-hari, mempersembahkan tubuh kita, apa yang dilakukan tubuh kita, jangan tiru-tiru dengan dunia, jangan terpengaruh oleh sistem dunia. Yang kedua, berubahlah supaya kita ini tidak terpengaruh dunia. Firman Tuhan di ayat yang kedua tadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah supaya kita ini tidak terpengaruh oleh sistem dunia. Kita mau berubah. Apa yang kita rubah? Kepribadian kita. Akal budi kita. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Bukan keakuan kita. Kita mau merubah. Kita mau berubah kepribadian kita, pola pikir kita. Mau mengizinkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Memimpin, menuntun kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus mengambil alih semua hidup kita. Bukan keakuan kita, bukan dengan cara kita. Karena apa? Karena Roh Kudus tahu persis apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Jadi waktu kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar berubah, hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup ini, hidup kita, tubuh kita, dan apa yang dikerjakan tubuh itu setiap hari kita mau persembahkan itu kepadanya. Jangan sampai pengaruh dunia mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kita mau berubah, mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, menuntun kita. Karena Roh Kudus tahu mana yang berkenan, mana yang baik kepada Allah. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.